Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran Flutter bersama saya Ujang Rudini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat aplikasi pertama dari nol ya, kerangka dasar aplikasi Flutter. Nah, untuk video kali ini kita akan lanjutkan lagi karena sebelumnya kan kita melihat banyak sekali parameter widget yang ada di Material App dan kemudian juga di Scaffold. Nah, ini biasa yang paling utamanya ya. Nah, di sini kita akan bahas dua parameter utama yang sering digunakan atau umum ya dari Material App dan juga Scaffold. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung saja. Nah, ini aplikasi sebelumnya, teman-teman buka lagi. Nah, di sini kita sudah mengenal ada dua ya parameter yang sudah kita gunakan atau named parameter dari konstruktor Material App. Ada title dan juga ada home. Kalau dari Scaffold kita sudah gunakan dua juga, ada app bar dan juga body. Kemudian dalam app bar juga kita tambahkan parameter title. Dan ini semua widget teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba di Material App terlebih dahulu. Ada apa saja sih? Sebetulnya banyak tentunya ya. Tapi yang sering dipakai biasanya parameter lain. Yang lainnya seperti misalkan ada root, tema mode ya, dan lain-lain. Nanti akan coba. Sebelumnya kita akan jalankan supaya langsung bisa kelihatan hot reloadnya ya, tampilan perubahannya. Teman-teman bisa pakai run atau bisa dari sini. Kan saya gunakan ini ya, Flutter run. Kemudian pilih platform yang akan kita gunakan. Misalkan di sini contoh Windows. Kalau teman-teman ada emulator bisa pakai emulator. Atau langsung dikonekkan ke handphone teman-teman. Oke, kita kecilin sini. Nah, oke, yang pertama adalah title. Title ini adalah parameter untuk judul. Judul. Nah, selanjutnya ada selain title ada yang namanya parameter tema ya. Misalkan tema mode misalkan. Nah, ini berisi widget tema mode misalkan. Nah, ini tema. Nah, ini macam-macam nih tema mode. Ini kita panggil enum ya. Nah, di sini nanti ada drag, like, dan sistem misalkan. Saya gunakan sistem misalkan contoh. Nah, kemudian selain parameter tema juga ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada debug ya. Nah, gimana sih cara ngilangin ini? Nah, ini ada di sini di Material App. Karena Material App kan yang ngebungkus ini semua. Nah, ini kan masih dalam mode apa namanya tuh debug ya. Percobaan ini sebelum rilis ya. Tapi bisa dihilangkan, bisa ya. Bisa kita gunakan ini debug. So mode checker, mode banner. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian untuk mengisi value-nya bisa gunakan false. Itu. Jadi nanti akan hilang. Kita coba save. Ini belum hilang, harus di reload di sini. Oke, restart coba. Nah, itu hilang. Biasanya teman-teman kalau ingin cepat nge-hot reload-nya bisa pakai yang run ini. Jadi jangan dari terminal. Ya, selanjutnya selain ada yang namanya beberapa parameter ini, ada juga parameter named ini, misalkan root. Root. Nah, misalkan di sini. Roots. Nah, ini root ini untuk menambahkan apa nama tuh navigasi untuk halaman nantinya. Nah, untuk saat ini kita akan komentari saja dulu. Mungkin nanti akan kita coba bahas sekilas saja karena memang ini ada bahasan utamanya nanti ya di video selanjutnya lah. Oke. Lebih dalamnya gitu. Ada bab khusus. Nah, ini adalah beberapa parameter umum yang sering dipakai di Material App. Nah, ini kita kasih nama misalkan di sini untuk navigasi halaman. Nah, seperti itu. Kita save. Oke. Ini parameter-parameter yang umum digunakan. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke Scaffold ya. Oh, saya lupa ya teman-teman. Kayaknya lebih baik kita bikin project baru lagi supaya jelas gitu. Ini tentang mengenal kerangka aplikasi, misalkan nanti ada lagi apa gitu. Nah, di sini kita akan coba bikin file new mohon maaf, view ya, lupa. View. Tapi sebelum view teman-teman copy dulu ini. Blok dulu karena akan kita gunakan lagi.
salin, copy ya, Ctrl C, nah, blok, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. Setelah itu view, command palette, Flutter project, application, langsung saja di sini select folder. Nah, kemudian di sini kita kasih nama misalkan parameter umum, misal ya. Nah, itu parameter umum app. Ini nama aplikasinya. Bebas ya teman-teman sebetulnya. Enter. Tunggu prosesnya seperti biasanya agak lama. Oke, ini sudah selesai. Oke, langsung kita buka main Dart-nya. Nah, kita ini kita hapus seperti biasa. Kemudian pastikan yang tadi sebelumnya kita copy ya. Nah, ini seperti ini. Kita misalkan di sini ganti namanya hello parameter umum. Parameter umum misal seperti itu. Misalkan kita tambahkan new line, belajar parameter umum material app dan apa ya teman-teman, ini tadi teh scaffold ya, scaffold dari scaffold. Ini panjang banget ya, kita coba enter, kita tambah. Kalau nggak bisa kayak gini aja nggak apa-apa. Oke, simpan. Nah begini, kita jalankan seperti biasa. Saya akan jalankan lewat run ya. Nah, teman-teman nanti bisa pakai run atau bisa terminal. Oh, ini ada merah ya yang tadi karena tidak sinkron. Kita akan hapus dulu ya ini. Nah, balik lagi ke main. Kemudian ini kita ada di main nih. Pilih window misalkan atau Chrome, terserah teman-teman ya. Close. Nah, untuk title ini biasanya teman-teman ini muncul di web ya, di bagian tab-nya itu biasanya. Nah, kalau upbar ini ya ada di halaman, judul halamannya. Kalau body ya halaman. Oke, ini sudah keluar ya. Oke, selanjutnya kita akan coba apa namanya tuh, mengenal parameter scaffold. Nah, tadi kan sudah ya, ini yang material beberapa gitu. Nah, di scaffold ini ada beberapa parameter juga. Ada app bar ya, ada body ini yang secara default dari scaffoldnya tuh ya, ada macam-macam, ada drawer dan lain-lain. Akan coba. Yang pertama kita akan coba kasih nama dulu biar nggak lupa. Kita kasih nama di sini misalkan ini header aplikasi. Nah, gitu. Oh iya, ini biar kelihatan hasilnya, kita seperti biasa kita kecilkan ini. Oke, ini ya cukup. Ini judulnya kita ganti hello parameter umum misalkan. Meter umum misal aja ini mah ya, serah teman-teman nama mah. Nah, ini nggak ada perubahan ya. Kalau nggak ada perubahan, teman-teman bisa klik ini yang listrik ini ya, atau strum. Nah, hello parameter umum. Oh sorry, ini title pantas nggak ada perubahan ya. Oke, sorry teman-teman. Ini bisa ke sini bagian app bar. Kita kan sedang di bagian parameter scaffold ya. Paste, simpan. Teks harusnya ini berubah, hello parameter umum. Kita coba restart ya. Kalau nggak berubah, nah jadi ada dua opsi teman-teman. Kalau nggak berubah hot reload, coba pakai restart saja lah. Kayak gitu, hello parameter umum. Ini header aplikasi. Kemudian di sini kita kasih ini body misalkan, konten utama ya, katakan konten utamanya gitu. Nah, ini header aplikasinya di sini, header aplikasi. Kemudian di sini selanjutnya kita akan tambahkan tombol ya. Biasanya kalau ada tombol di bawah namanya plotting teman-teman. Plotting action button ya, namanya biasanya buton gitu ya. Nah, kita coba panggil kontrol spasi teman-teman, nanti ada keluar. Di sini tulis plotting action button.
Nah, ini biasanya suka dipakai juga. Nah, ini terserah teman-teman mau ditambahkan atau tidak ya. Nah, ini widgetnya adalah floating action button. Kita akan pakai yang ini. Nah, ini ada on press. On press itu ketika dipencet atau ditekan. Nah, mau ngapain gitu nanti hasilnya gitu. Begitu kita akan ke bawah kan biar jelas gitu. Nah, ini kemudian enter lagi. Kemudian di on press ini mau apa gitu, mau ngapain ketika ditekan. Nah, di dalam on press kita tambahkan sebuah function ya, function tanpa nama di sini. Nah, misal di sini teman-teman mau apa, misalkan menampilkan pesan ataupun semacamnya. Nah, saya akan tambahkan print, misalkan print hello, misalkan hello, tombol ditekan, tombol floating ditekan, misal gitu. Nah, selanjutnya di sini di floating action button juga di sini ada parameter lain selain on press, yaitu parameter misalkan kita ingin menambahkan anaknya, child namanya tuh. Nah, di sini bisa widget apa. Misalkan di sini kita akan tambahkan icon, teman-teman. Biar tombolnya ada gambarnya gitu. Nah, ini kita panggil yang namanya enum icon. Icons. Nah, ini kelas enum, kemudian panggil enumnya ini. Ikonnya apa? Misalkan di sini biasanya kan ada berbentuk add dan semacamnya, tambah add, misalnya add icon. Nah, ini kenapa child error? Oh iya, jangan lupa kalau ada parameter lain teman-teman bisa kasih koma gitu, lupa. Nah, simpan. Ini gak ada perubahan lagi, coba reset. Nah, itu ada. Coba kita klik tuh, adanya tombol hello floating ditekan. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi parameter lainnya. Misalkan biasanya kan di aplikasi tuh yang umum tuh ada menu di sini. Namanya drawer, teman-teman ya. Kita akan kasih nama di sini drawer, atau kita sebut menu samping. Oke, teman-teman, kita tambahkan di sini drawer, widgetnya ini widget drawer juga. Drawer, nah seperti itu. Dan ke bawah kan. Nah, di drawer ini kita bisa menambahkan parameter child ya, atau anak ya. Nah, anak ini nanti akan mengembalikan widget lagi. Nah, karena ini sebuah menu, kita akan panggil yang namanya list view ya, list view. Nah, teman-teman ikuti saja, walaupun bingung mungkin ya. List view ini juga widget sama ya. Nah, di list view ini ada parameter biasanya children, teman-teman, anak-anaknya, array-nya ya kalau di list lah, kalau di Flutter atau di Dart ini. Nah, listnya apa? Kita ke bawah kan biar kelihatan. Misalkan di sini tambahkan nama menunya apa, misalkan di sini menu home misalkan. Kemudian di sini menu profile misalkan. Nah, ini contoh saja tampilannya ya. Nah, kita tambahkan di dalam list children ini isinya ya ini list style, teman-teman. Nah, list style, widget list style, kita tambahkan teks di dalamnya ataupun title ya. Nah, biar ada namanya. Kasih ini misalkan di sini kasih nama home pun dengan yang bawahnya. Kita salin saja. Jangan lupa kalau ada dua ataupun lebih dari satu ya, ini koma tambahkan lagi, misalkan di sini tambah bagian. Nah, seperti itu. Kita coba reset. Nah, ini lihat ya. Nah, seperti itu. Ini bagian drawer ini biasanya suka ada kalau misalkan aplikasinya banyak menunya. Wah, misalnya ini kita kasih nama profile. Oke, simpan. Oke, selanjutnya teman-teman biasanya juga ada apa namanya tuh yang di bawah tuh footer ya. Ini ada header, ada bagian bottom ya, atau tombol bagian bawah biasanya, atau bagian bawah lah. Kita tambahkan lagi ini drawer posisi terakhir ada di sini.
scaffold masih di scaffold, misalkan di sini kita kasih nama bottom sheet ya, atau bagian bawah lah, bagian bawah. Nah, misalnya di sini kita kasih ini. Nah, kita panggil parameternya bottom sheet. Nah, ini widget yang kita kembalikan bebas teman-teman. Sini saya akan gunakan widget container. Ini tuh kayak layout sama aja. Container. Nah, nanti di dalam container ini bisa kita atur tinggi ataupun apa tuh lebar ya. Kita akan atur tingginya. Si konten ini bisa memiliki parameter height. Akan tambahkan misalkan tingginya 50, nanti di bawah akan ada kontainer height-nya atau tingginya 50. Jadi kayak kurang lebih mungkin segini. Nah, kemudian selain ada height, kita akan tambahkan isi di dalam kontainer ini. Kan isinya kita bisa menggunakan child, di dalamnya nanti ada kita akan letakkan center ya, biar ada di tengah. Nanti kontennya akan ada di tengah. Nah, kita misalkan tambahkan di center ini child lagi, misalkan anak dari center ini atau widget center, misalkan kita kasih teks ya. Nah, teman-teman bisa dijadikan ini tuh kalau di web itu apa namanya itu puternya, misalkan copyright apa gitu ya nama teman-teman. Tuh, misalkan di sini Ujang Rudini, aplikasi ini dibuat tahun 2008 misal ya, misal gitu. Ini misal. Nah, kita simpan, harusnya ini nge-reload ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita restart. Nah, ini tuh kita bisa lihat. Nah, ini adalah parameter-parameter umum yang biasa digunakan ya. Tentunya nanti teman-teman bisa explore karena banyak sekali parameter-parameter yang dapat digunakan di Flutter ini. Ketika kita panggil widget tertentu, kemudian di dalam widget tersebut ada parameter lagi, parameternya berisi widget, terus-terusan seperti itu. Jadi banyak sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan coba membuat widget sendiri atau menyusun widget sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, semuanya ada di dalam main ya. Bagaimana kalau kita misalkan susun widget ini secara mandiri gitu, enggak di main ini. Nah, jadi misalkan dipisah seperti itu. Nah, di the next kita akan coba bahas itu ya. Mungkin sekilas ya, karena mungkin nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di video selanjutnya lagi. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Tetap tonton lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.